give me that loyalty. Best you give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. Best to give me that loyalty. Best to give me that loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. Cekal kemet, cekal. Itu betul. Kita dalam YouTube ini. Nasib boleh usaha. Mana Pak? Ayo Allah kekedutan. Salmet betul itu bahasanya tindakan isi kalau kita awal putih kalau kita kelihatan isi sinar yang kelihatan dan disaksikan terpanjang dari wajah itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini anak kami sekalian di seluruh dunia pada saat ini ada sebuah keprihatinan yang mulai terjadi sejak tahun 1948 bahkan sebelumnya. Lahir manusia yang tidak pernah putus
dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, bahkan Muridnya kepok dari ya. menit ke menit, bahkan dari detik ke detik. Buktinya sekarang di Palestina itu setiap 10 menit ada satu bayi yang meninggal dunia. Setiap 10 menit. Dan kalau ini terus-menerus, maka penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta itu bisa diperkirakan akan menjadi syuhada semua. Kalau ini dibiarkan sampai bertahun-tahun. Karena sekarang dari 2.300.000 penduduk Gaza, luasnya cuma 365 km persegi. Itu kira-kira 8 kali luas kota Kalna. Luas kota Kalna tahu 45 km persegi. Dari timur ke barat itu hanya 7 km. Orang saya mencoba di dari utara pinggir pantai sampai ke Banyurin itu hanya sekitar 8 km. Itu luasnya 45 km atau 4.500 hektar. Dikali 8, itulah luasnya Gaza, kota Gaza, termasuk di dalamnya ada Rafah dan lain sebagainya. Itu penduduknya luar biasa padat, terpadat di dunia. 2,3. 10 menit le. Sekarang kondisinya tidak ada rumah sakit yang bisa menerima pasien dengan dan hampir listrik padamkan, putus, saluran pump tidak ada, makanan hampir tidak ada masuk. Tapi dalam masih hidup semua. Kita tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan air. Apakah karena sebelumnya pada Tuhan melalui terowongan di bawah tanah yang kedalamannya sampai 80 meter. Sebuah bom yang dijatuhkan tidak pernah ambilnya terowongan yang biasa. Dan terowongan itu diperkirakan panjangnya 500 km. Wow. Nah, pada kesempatan ini anak-anak kami ini menjadi satu pemikiran empati kita pada penduduk Gaza yang tidak pernah luput dari ketenangan dan kedamaian. Meski setiap saat dihinggapi ketakutan, penyerangan, pengeboman, bahkan pembunuhan. Kita bisa lihat di dalam ini, kalau bisa dilihat dulu, di sana ini anak-anak dimakan itu sudah biasa mengumpulkan bagian dari tubuh orang tuanya yang sudah meninggal. Kakinya dapat dikumpulkan, kepala dapat dikumpulkan, tangannya dapat dikumpulkan. Itu adalah makanan. Kita ini tidak akan kuat kondisi itulah kondisi maka kalau kalian infak hari itu berarti dapat satu aqua gede, itu bisa mengikuti menyelamatkan satu keluarga. Maka mari berlomba lomba. Nah, saya ini semuanya. Ini sudah luar biasa prestasinya di lanjutkan ke pendidikan
Kalian ini lakukan bijian pasal 1 pada ayat 2, maka kalian kalau bisa masuk ke pegawai kantor Kementerian Agama Tuhan kalau Malaysia, kalian nanti data baca dengan baik ini akan menjadi pengganti dari bisa jadi di antara kita ini ada yang menjadikan saya jadi para kantor. Terakhir, monggo kita dengar terakhir kami berharap apa yang panjenengan berikan sebagai donasi mudah-mudahan beberapa hari lagi akan kita kirim ke Semarang, nanti dikumpulkan ke Kementerian Agama Pusat, umpamanya dapatnya 50 miliar. Nih, duit China. Itu banyak. Yang ini 2 miliar, Muhammadiyah juga 45 miliar. Ada ormas-ormas lain yang sudah memberikan donasinya melalui Kementerian Agama Pusat, dan ini juga nanti seluruh Indonesia seperti yang kita lakukan pada hari ini akan dikumpulkan semuanya di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Pusat, kemudian disalurkan ke pemerintahan Palestina di Gaza dan di West Bank. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Selain donasi, kita sudah melakukan doa, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Gaza terhindar dari pemboman, dan mudah-mudahan Israel dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Israel aminnya kuat, berarti memang bangsa ini adalah bangsa pemujana, bangsa yang tingkat, bangsa maunya menang sendiri. Jadi harus dibedakan, ada Israel, ada Zionis, ada Yahudi. Yahudi itu agama yang begitu, ada sedikit agamanya yang tidak setuju dengan Israel, karena sebagian orang-orang yang itu bahkan tidak mau dia dianggap untuk negara. Dia pun menganggap negaranya adalah Palestina. Israel itu adalah perampok dari negara Palestina. Yang kedua, Israel itu adalah nama negara yang dipakai sekarang. Yang ketiga, Zionis. Nah, Zionis ini banyak senangnya mengganggu negara-negara, senangnya merampas tanah-tanahnya, senangnya merusak properti bangsa Arab, bangsa Palestina, kemudian dibangun rumah bagi orang-orang Yahudi, rumah bagi orang-orang Israel. Dan Zionis ini tidak hanya ingin menguasai tanah Palestina, tapi dia ini sebuah gerakan yang ingin menguasai dunia. Maka mudah-mudahan kita harus paham bahwa Zionis adalah gerakan yang ingin menghancurkan, meruntuhkan, rapat, mengambil hak bangsa Palestina dari bangsa Arab. Maka tidak pernah akur. Bagaimana akurnya? Dia punya persenjataan kuat. Persenjataannya setelah Amerika, senjata diulang, senjatanya kurang, dikirim Amerika. Jadi dia tidak pernah kekurangan senjata. Senjatanya bangsa Palestina, senjatanya mujahidin adalah dengan kekuatan iman, dengan kekuatan iman dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdikari membangun